Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mengetengahkan sebuah materi, yaitu teks pidato persuasif. Fokus pembelajaran kita terletak pada KD 3.4, menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Adapun struktur teks pidato persuasif meliputi 3 bagian. Bagian yang pertama, pembuka. Bagian yang kedua, isi. Bagian yang ketiga, penutup. 3 bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Letaknya juga tidak boleh dibolak-balik. Harus urut, diawali dari pembuka, dilanjutkan dengan isi, dan diakhiri dengan penutup. Akan saya jelaskan satu persatu bagian tersebut. Yang pertama adalah pembuka. Apa saja yang disampaikan dalam pembuka? Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, sapa hormat. Yang ketiga, ucapan syukur. Yang keempat, ucapan terima kasih. Dan yang kelima, tujuan berpidato. Dari 5 hal yang saya sampaikan ini, bukan merupakan harga mati yang harus disampaikan, tetapi boleh atau cukup 3 saja, misalkan salam buka, sapaan hormat, dan ucapan syukur, minimal itu. Tetapi kalau mau lengkap, boleh, itu lebih bagus. Satu persatu, contoh-contohnya akan saya berikan. Yang pertama adalah salam pembuka. Bagaimana ucapan salam pembuka? Misalnya, untuk yang muslim, sangat dianjurkan dan lebih utama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang paling bagus yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena isinya adalah doa agar semua diberikan rahmat dan berkah Allah SWT. Atau juga boleh kalian mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam sesuai dengan waktu berpidato saat itu. Ada juga yang mengucapkan salam sejahtera. Demikian contoh-contoh salam. Sekarang akan saya berikan contoh untuk sapaan hormat. Boleh kita mengucapkan yang terhormat untuk menghormati satu orang saja. Satu orang yang dihormati, karena ini menggunakan kata terhormat. Ter itu imbuhan yang memiliki arti paling. Jadi kalau ter itu cukup satu saja, jangan lebih dari satu. Nah, kalau mau menghormati orang banyak berarti yang saya hormati, yang kami hormati, yang saya muliakan, yang saya hormati. Boleh juga yang berbahagia. Itulah contoh-contoh kalimat sapaan hormat. Paham? Oke, kita lihat. Oh, sudah cukup-cukup berarti sudah paham. Lanjut. Contoh kalimat puji syukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bla bla bla. Silakan dilanjutkan sendiri. Puji syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya. Kita lanjut. Contoh ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan pada orang yang dianggap
memberikan jasa atau kebaikan. Misalnya terima kasih kepada pembawa acara atau mungkin kepada panitia dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih pada bla 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 yang telah bla bla bla. Maksudnya contoh tujuan berpidato. Kalimatnya bisa berupa, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pidato tentang bla 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 bla. Silakan dikembangkan sendiri. Nah, bagian yang kedua yaitu bagian isi, ini merupakan bagian yang paling banyak disampaikan. Inti dari pidato ada pada bagian isi. Bagian isi ini juga memiliki struktur. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama, pernyataan posisi. Apa itu maksudnya? Maksudnya bagian pertama ini berisi tentang pendapat dan sudut pandang pembicara. Adapun bagian yang kedua berupa tahap argumen. Tahapan argumen maksudnya. Jadi pada bagian ini pembicara memberikan argumen-argumen yang logis, yang meyakinkan agar audiens yakin bahwa yang disampaikan merupakan suatu kebenaran. Bagian yang ketiga merupakan penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi. Yaitu maksudnya simpulan, berisi simpulan yang tujuannya untuk memperkuat pandangan pembicara. Itulah struktur isi dalam teks pidato persuasif. Berikutnya bagian penutup. Bagian penutup ini berisikan yang pertama simpulan. Yang kedua bagian harapan. Ada juga permohonan maaf dan juga salam penutup. Jangan sampai lupa. Satu persatu contohnya akan saya jelaskan berikut ini. Bagian kesimpulan atau simpulan berisi tentang uraian yang disampaikan dari pembicara, tetapi disimpulkan. Jadi merupakan simpulan dari uraian pembicara. Kemudian ada ajakan atau harapan. Contoh kalimatnya, oleh karena itu mari saya sangat mengharap agar hadirin bla 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 bla. Lanjutkan sesuai dengan kemampuan masing-masing pembicara. Kemudian jangan lupa permohonan maaf. Ya, namanya manusia, baik disengaja maupun tidak, pasti ada kekurangannya. Maka sangat bagus apabila mohon maaf sebelum mengakhiri di bagian penutup ini ya. Apabila ada kurang lebihnya, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara dan seterusnya. Dan jangan lupa salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan salam-salam yang lain disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Demikian materi yang saya berikan tentang struktur teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan bisa untuk membantu kalian memperdalam dan mempelajari lagi bagaimana membuat teks naskah pidato persuasif dengan baik. Selamat menulis
teks pidato persuasif, maksud saya persuasif, dan selamat berjuang untuk mempersiapkan rekaman pidato persuasif. Sampai jumpa. Terima kasih. Dah.